Setelah selesai berburu saya di Sanatorium. Saya dapat Ramadan dari kecamatan Muhammad Azim. Kenyang. Berapa kini sudah lebih 7.000? Masih 8. Bapak Ben. Sip. Salamin. Ustaz Rudi ya. Mantap. Oh, musuh YouTube dia. Oh, itu cak tanggung gitu lah. Cak lagi foto-foto baik Lagi bersama Pak PRS. Mantap. Semoga sukses. PRS berburu anda jangan sidai maksudnya dah. PRS. Dia catatan Imam Ustaz Zamzami PRS. Lako. Jadi pada sore ini saya di Sanatorium bersama tim Sanatorium Ramadan Kecamatan. Mantap, itu Pak Kesempatannya. Jadi buka bersama tim. Ayo Pak Imam. Mantap, semoga barokah. Itu dikasih itu, kasih orang jalan tuh, orang jalan Pak. Di depan ayam. Tuh, kasih lagi. Telah selesai melaksanakan salat tarawih. Kita sendiri yang mengimaminya dan sekarang acara salat Ramadan disampaikan oleh tim kecamatan. Semoga barokah. Ustaz Minan Halisi dan Ustaz Sakti. Dari PLKP ada ya. Tetap semoga barokah. Ada juga dari organisasi Universitas Islam Kecamatan Kota Tawakul. Ibu-ibu harian PKFT ada ya. Ya. Kemudian dari Kabupaten PAI ya. Kemudian bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pertama-tama sekali kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat berkumpul di Masjid Al-Ihsan ini dalam rangka sampai Ramadan Kecamatan Kota Tawakul. Kemudian kita melaksanakan buka bersama tadi, kemudian melaksanakan sholat Tim Safari Ramadan di kecamatan. Kemudian salam juga tulang kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma
Dusun dan Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu mengingatkan umatnya bagaimana agama Islam ini hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, dan nanti kita berjumpa di surga Allah dengan Muhammad. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kata sambutan dari Kapolresta Garuyung pada Bapak Kades silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang sama-sama kita hormati tim Safari Ramadan dari Kecamatan Kota Tegal Makmur beserta rekan-rekan yang lain, dan mungkin saya tidak menyampaikan ataupun menyebutkan satu persatu ya, tapi tidak menghilangi rasa hormat saya dengan para tim Safari Ramadan yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan saya kepala desa, Desdolil dari Karangsuci maupun dari Kayat Satu yang berkenan hadir pada malam hari ini. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPD beserta anggota, yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Ihsan Desa Garuyung, yang sama-sama kita hormati Babinsa, Babinsa Mas yang senantiasa hadir di berbagai kegiatan yang ada dilaksanakan di desa ini, dan yang sama-sama kita hormati seluruh jamaah mulai dari sholat maghrib bersama, isya bersama, sampai dengan tarawih yang dihormati Allah, yang sama-sama kita hormati. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah dan tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama bersilaturahmi di Masjid Al-Ihsan Desa Garuyung ini dalam rangka kunjungan salat hari Ramadan dari Shallallahu. Dan tidak lupa kita akan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan tim Safari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Garuyung beserta keluarganya, yang sama-sama kita hormati Ketua BPD beserta anggota, yang sama-sama kita hormati Bapak Imam Masjid Al-Ikhlas Desa Garuyung Al-Ihsan. yang saya hormati seluruh tim untuk silakan dari tim dari Maju Pak Imam. Untuk juga. ke Imam Masjid. Silakan maju Pak. Kami berdoa. Ini pemberian bantuan dari tim Safari Ramadan Kecamatan.
Nah, mantap. Sip. Terima kasih. Bapak, Ibu, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu ceramah agama. Kali ini akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Sholeh Islam pada Bapak silakan. Sip. Nah, itu mantap Pak Ustaz. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ibu-ibu tanya minta Ustaz. Ya Allah. Jawabnya Leo. Ustaznya Leo. Pantun dulu Pak ya. Oke. Oke, mohon maaf izin pantun ini tanda sebutnya. Makan kolak campur ikan teri. Keren. Kolaknya dimakan di bawah pohon bidadari. Bapak Ibu hadirin yang masih bertahan sampai malam ini, ya Allah, mudah-mudahan calon penghuni surga. Amin. Amin ya rabbal Satu lagi Pak. Ah, lanjut. Daun salam tidak bertunas. Yang tidak jawab salam yang tidak utangnya tidak lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua Kecamatan Bapak Nur dalam berjiwa ini, yang saya hormati Kepala Desa Datakuyuh, yang saya hormati Ketua Masjid Al-Ihsan beserta perangkatnya, Khatib Bilal Garib, dan juga seluruh hadirin dan hadirat yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi takdim saya kepada kita semuanya. Pertama-tama kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini alhamdulillah di malam yang ke-10 ya. Ke-8. Ngetes itu. Kenyang karena biasanya kita makannya habis sholat tarawih. Tadi di sini masya Allah dijawab dengan luar biasa. Saya katakan yang paling banyak pahala pada hari ini yang kasih makan tadi malam. Amin. Insya Allah. Karena kata Rasulullah seperti ini. Manfaat Rasul lima. Karena dalam mislu ajrihi min ghairu an yanqusu min ajri syai'a. Barang siapa yang kasih makan orang yang berbuka, Pak, dia akan dapat pahala puasa orang yang berbuka itu tanpa mengurangi pahala orang. Luar biasa. Luar biasa. Tadi yang kasih buka siapa? Kades saya. Pak Kades tuh. Pak Kades. Dia kasih makan dari buka. Iya. Jadi tadi sampai Ramadan, Bapak juga dapat semuanya. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam tak lupa mari sama-sama senantiasa kita hadiahkan kepada Habibana Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allah beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga saya hadirin semuanya termasuk umat yang insyaallah yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Imam, jamaah di sini biasanya berapa saf? Sampai 3-4 sab nah. Sampai 4 saf. 4 sab. Itu hari pertama. Hijabnya. Iya ya. Tadi saya tengok ketika assalamualaikum tinggal 2 saf. 2 sab lagi. Itu pun sama dengan
gitu kan. Artinya berkurang nih Pak ya. Iya, iya. Jadi insya Allah yang bertahan inilah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan jamaah yang berkurang kita doakan ya Allah balik lagi datang ke Istiqomah besok seperti ini. Amin, amin. Ya. Mudah-mudahan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meramaikan bulan suci Ramadan kita di tempat ini, di masjid yang sudah kita bangun dengan megah ini, namanya Masjid Al-Ihsan. Desa Dataruyung Agama. Rugi Pak, masjidnya megah, jamaahnya dosa. Iya, iya. Kelam satu saja, Masya Allah, luar biasa. Ya. Artinya insya Allah hadirin semuanya yang saat ini sudah hadir setiap harinya, setiap malamnya untuk meramaikan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah itu adalah salah satu rezeki yang Allah berikan dan tidak diberikan kecuali itu adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini tak kadang mengikur rezeki itu dengan materi ini Pak ya. Hari ini gajian, nanti THR aku dapat rezeki, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi kita kadang lupa Pak, bisa sujud bersama imam, ya Pak. Bisa sujud bersama imam, bisa turun bareng-bareng selesai sholat tarawih, ketahuilah itu adalah rezeki yang tak terhingga dan tak ternilai harganya. Kalau uang ada harganya Pak ya. Bapak punya uang 100, bawa ke pasar Purwodadi habis Pak. Paling cuma dapat ayam 2 kilo. Dimakan hari ini habis. Apalagi cabai sekarang mahal ya. Berapa harga cabai? 100.000 ya. Kalau nilainya uang bisa hilang Pak, tapi kalau itu adalah berupa hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak ternilai harganya dan tidak ada yang bisa memberikan kecuali itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sudah Dataruyung yang sudah sampai semalam hari ini masih istiqomah ya. Bila perlu, meskipun nanti Ramadan sudah tidak ada, artinya sudah lewat ya, maka insya Allah jamaah sholat setiap hari semalamnya seperti inilah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Imam ketahui Iya. itu harapan kita Pak. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini adalah momen kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalilnya Pak luar biasa. Dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan bahwasanya inna human qama ma'al imam hatta yaksurifa mutibana qiyamul lail. Barang siapa yang di malam hari itu yang ikut sholat berjamaah bersama imam hatta yaksurifa, sampai selesai dengan imamnya Pak, mengucapkan salam bersama-sama kanan ke kiri, maka ketika selesai pulang, ketika dia pulang Bapak Ibu hadirin, maka insya Allah satu malam itu dia ditulis pahala oleh Allah seakan-akan sholat semalaman Penuh. Subhanallah, luar biasa. Ini salah satu keutamaan kita untuk kemudian meramaikan masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka yang sudah hadir pada malam hari ini dan di rumah yang belum sempat hadir, ayo kita ramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi keutamaannya begitu sangat banyak dan sangat luar biasa. Dan itu semuanya tidak diberikan kecuali adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin, meskipun ini bulan Ramadan, kalau kita keluar Pak ke pinggir-pinggir sana itu Pak, Bapak nanti boleh buktikan kita sedang sholat tarawih, ternyata subhanallah masih ada juga saudara kita yang belum diberikan hidayah, belum mampu sholat bersama-sama di masjid. Maka yang sudah hadir ini insya Allah adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Orang-orang yang insya Allah akan masuk di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istiqomah. Karena apa? Karena inilah yang kita harapkan. Dengan istiqomah tersebut, dengan ibadah seperti ini, insya Allah menjadi asbab kita nanti mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul Khotimah. Amin. Apa itu husnul khotimah hadirin? Husnul khotimah itu ketika di akhir wafat kita senantiasa diiringi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap hari di masjid, rajin bersedekah, sholat lima waktunya di masjid berjamaah, besok tinggal. Itulah ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah.
suka mabok, pejudi, mati besok Pak. Itu ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah, tapi kita berharap ya Allah, mudah-mudahan kita yang hadir semuanya pada malam hari ini nanti diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya Allah. Di sini biasanya di sana Pak jamnya Pak. Iya. Karena penceramah itu biasanya nengok jam depan. Sudah 21:10. Ibu-ibu asli jamaah sini sampai jam berapa Bu? Pagi. Sampai pagi. Iya. Iya Bapak sendiri saya. Oke, sama tambah 5 menit lagi Pak. Oke. Yang kedua, mari senantiasa hadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala. Itulah asbab dan sebab yang insya Allah akan membuat kita istiqomah untuk menjalankan yang namanya ibadah qiyamul lail. Kenapa saudara kita kemudian di malam ke-8 sudah pergi semua? Mungkin kita beruzur, ada uzur sakit, tapi bisa jadi perkara niat karena Allahnya kurang. Kenapa demikian? Karena jelas ibadah itu tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kemudian niatnya salah. Yang dikasih tetangga saya sudah melaksanakan tarawih, dia lupa dia sedang bersujud hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Nasai disebutkan bahwasanya innallaha la yaqbalu min 'amalin illa ma kana lahu khalisan wa yabtaghi wajhahu. Kata Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima yang namanya ibadah seorang hamba sampai hamba tersebut mengikhlaskan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Pak, kalau sudah ikhlas insya Allah Pak, mau penceramahnya kelamaan atau Pak ilmunya lama, baca surat-suratnya Pak, karena ikhlas karena Allah, insya Allah Pak, ini nggak bergeser kayak kita Pak. Iya, maksudnya nggak bergeser pulang gitu. Tapi kalau otak tetap itu aja Pak, apalagi yang sepuh-sepuh ya. Agar kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang kemudian ibadahnya bukan kita nikmati sendiri, tapi ibadah tersebut bisa kita rasakan bersama-sama. Apatah lagi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keikhlasan ini adalah salah satu fondasi utama bagi seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah kita teguhkan keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita, puasa kita, insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang beruntung di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita beribadah insya Allah akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Minimal dalam bab iman itu minimal ada 2 Pak. Yang pertama adalah al-khauf, yang kedua adalah ar-raja. Ar-raja itu apa Ustaz? Ar-raja itu harus ada dalam diri kita yang namanya itu adalah rasa harap. Misalkan ya Pak Gading jadi gila pengen mengharapkan surganya Allah, atau bapak-bapak puasa pengen mengharapkan surganya Allah, itu ikhlas apa enggak Pak? Ayo ikhlas apa enggak? Jadi kadang ada orang awam mengatakan gue nggak ikhlas ini Pak Ustaz, sholat pengen surga. Enggak, itu benar. Kenapa? Karena salah satu iman kepada Allah yang harus kita hadirkan adalah ar-raja. Apa ar-raja? Mengharapkan balasan dari Allah. Yang kedua apa yang harus ada dalam diri kita? Al-khauf, yaitu rasa takut kepada Allah. Enggak puasa Ramadan, takut nanti diazab oleh Allah. Enggak sholat wajib, takut nanti masuk neraka. Itu adalah bagian iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah ada iman, insya Allah hadirin sekalian, setelah kita mengikhlaskan kepada Allah, imannya kuat, insya Allah
Biasanya kalau saya ceramah Pak, kalau berdiri itu saya paling berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya udah sepuh ya. Ibaratnya ada kata dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi adalah karena apa? Karena mungkin yang mudah-mudahnya belum diberikan hidayah oleh Allah. Maka ini tugas hadirin, tugas bapak ibu mengajak anak-anaknya untuk sholat berjamaah. Kenapa? Agar ada kemudian di kemudian hari nanti orang-orang yang melanjutkan menjadi pengurus masjid al-Ihsan, dan akan ada yang melanjutkan di kemudian hari kepala desa datang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini adalah subuhannya ayat, insya Allah tahun depan dan insya Allah. Amin. 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 Intinya adalah ayo kita istiqomah agar apa? Agar ibadah kita tidak semangat di awal Ramadan. Ini biasanya Pak, bukan hanya di sini, di mana-mana. Ya, kalau sudah malam ke-25, itu sudah satu saat ya. Mudah-mudahan insya Allah di masjid ini tidak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena ini waktunya yang membatasi Pak sudah seru gitu ya. Ibu-ibunya udah gelisah di belakang gitu ya. Saya juga paham Pak, kalau ibu-ibu itu sudah petang kiri ke kanan, bapaknya sudah minggir bapaknya itu sudah memberikan tanda dan kode kepada penceramah agar segera mengakhiri. Betul apa Bapak? Betul. Betul ibu-ibu. Betul makanya ya. Penceramahnya kan boleh lama. Betul. Alhamdulillah. Yang sedikit ini ada manfaatnya. Ringkasannya satu. Yang pertama, orang yang saat ini sudah sholat berjamaah bersama imam, insya Allah akan mendapatkan pahala seperti orang yang sedang sholat satu malam suntuk. Amin. Yang kedua, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf hadirin sekalian atas kesalahan kalau kata yang kurang berkenan dari saya. Dan malam hari ini kebetulan saya mendapat amanah sebagai penceramah dari rombongan Safari Ramadan dari Kecamatan Kota Agama. Demikian, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Soleh. Terima kasih. Demikian tadi dapat kabar dan sampaikan oleh Ustaz Soleh. Semoga memberikan pelajaran dan ilmu bagi kita semua. Amin. Yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang kami hormati, sampailah kita pada penghujung acara kita. Dapat ini telah sampai pada acara penutupan. Mari kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai